Oke lur, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus Wirausaha Desa. Mantap. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu di kandang Bapak ya Pak. Ya. Nah, ini mau nambah lagi katanya. Halo Mas, dengan Mas siapa Mas? Mas Isa. Mas Isa. Mas Isa dari mana nih Mas? Dari Nganjuk. Nganjuk, wilayah mana Mas? Dekatnya Jalan Mastrip itu. Jalan Mastrip ya Mas. Siap. Ini berarti sudah beli dulu Mas? Ya kalau mulai dari awal dulu beli harga 3 juta, 2 juta, terus tambah kemarin 2,5 juta, 3, 2,5 juta, 4, tambah 2.200.000-an satu. Wah banyak ini Kalau Mas. udah 10 ekoran. 10 ekor ya? Ini cenderung ke Jawa atau Gibas? Kalau dari saya sebetulnya sama saja, tinggal tujuannya kemana. Kalau misalkan sama-sama harga 2,5 juta kok saya lebih mantap ke Gibasnya gitu. Mungkin dagingnya lebih banyak mungkin ya? Ya kalau disembelih lebih kayak istilah wong Jawa babar gitu. Babar ya? Oh. Okay. Jadi ini milih yang mana ini Mas, kisarannya Mas? Yang kalau seperti sampean ini milihnya yang menurut harga yang sesuai dengan jenengan, atau lihat dari prospek dari kambingnya, atau lihat dari jenis dombanya? Nah ini Mas, kalau saya sendiri kan berhubung karena nyarikan orang, kita tanya dulu berapa kira-kira yang cari yang harga berapa. Nah di situ nanti kita menghubungi dari yang punya kandang Pak Dwi sendiri, Pak tolong dicarikan dengan harga sekian, pokoknya saya manut, nanti yang penting nggak ribet, tinggal diantar sampai H-1 gitu. H-1 berarti jadi enaknya di sini itu gitu ya? Pak. Beli di awal sudah bebas perawatan sama biaya pakan. Jadi seperti ini ya. Jadi kan ini full jantan. Jadi ini kan banyak juga pilihan Mas. Ini kalau di teman-teman yang mungkin request di jenengan ya, ini termasuk. Ini cenderung kalau Gibas ini cari yang ada sungu atau mungkin yang biasa aja Mas. Ya kalau sebetulnya kembali ke masing orang-orang. Kadang ada yang fanatik harus ada tanduknya. Kadang ada yang yang penting gemuk enggak apa-apa Mas, saya mantep gitu aja. Kalau lihat dari segi persyaratan untuk korban ini, menurut jenengan sebagai anak muda di tahun milenial ini seperti apa Mas? Saya rasa kalau itu nanti untuk anak muda sekarang, berapapun korbannya, meskipun harus satu kambing iuran banyak orang, saya rasa enggak apa-apa. Ini kan juga awal sebagai latihan, niatnya kan sudah berkorban. Insya Allah nanti ketika sudah bekerja, punya penghasilan sendiri, bisa korban sendiri gitu. Berarti korban itu harusnya seperti itu ya untuk anak muda milenial sekarang ini kan mainnya juga sudah gadget semua gitu Mas ya. Betul, Pak. Kalau seperti ini lihatnya marem juga Mas ya. Ini untuk pakannya juga pakan kering Mas. Ya betul. Saya rasa untuk di tempatnya Pak Dwi ini recommended lah untuk pembeli. Insya Allah puas dengan kualitas daging yang dihasilkan, dan Insya Allah untuk karkas ketika disembelih juga lebih bagus gitu. Soalnya saya tahu perawatannya di sini, yakin bahwasanya Pak Dwi memberikan pakan yang terbaik, perawatan yang terbaik, tidak asal-asalan, yang penting cari untung. Saya rasa Pak Dwi tidak seperti itu. Oke. Jadi sudah kurang lebih 4 tahunan saya, ketika ada orang cari, saya arahkan ke Pak Dwi, karena ya saya tahu sendiri bahwasanya di sini perawatannya bagus gitu. Oh berarti memang sudah langganan gitu Mas ya? Iya betul. Tiap tahun kesini Mas ya, langganan. Tiap tahun pasti kesini. Kalau yang dari dulu sampai sekarang ini yang sekarang ini gimana Mas? Lebih bagus atau ada peningkatan lagi di kandang Pak Dwi ini Mas? Saya rasa lebih bagus. Kemarin juga dari beliaunya sendiri cerita bahwasanya dari tahun ke tahun pakan yang diberikan di kambing itu pasti dievaluasi terkait kenaikan bobot kambing per bulannya. Saya rasa ini katanya kok lebih bagus gitu. Lebih bagus ya. Bahan yang diberikan itu jadi campurannya variannya lebih banyak gitu. Lebih banyak ya Mas ya.
Untuk di peternakan di Nganjuk ini juga banyak Mas. Ini yang dilihat di tempat-tempat lain atau di pasar-pasar ini, terus jenengan akhirnya ke Mas Dwi dan lihat di kandang ini, apa yang jenengan lihat di pasar atau di kandang lain? Saya rasa kalau di pasar, karena kita carinya hari ini, pasti kita kerepotan untuk merawat sampai hari hanya. Dengan kalau di pasar kita transaksi langsung, kambing kita bawa pulang. Nah, di rumah kita juga masih repot bagaimana merawatnya, nanti bagaimana adaptasi makannya. Terusan terkait kambing di pasar itu kan Mas, istilahnya kambing nggak sempat makan, kambing nggak sempat minum, naik turun kendaraan. Jadi kambing baru beli dari pasar, kadang stres, akhirnya di rumah kembali adaptasi pakan lagi. Kalau saya sarankan untuk kedepannya, untuk para sohibul korban yang cari korban, lebih baik diusahakan cari yang sudah kira-kira ternakan lama di kandang. Jadi pakan juga sudah adaptasi lama, perawatannya sudah lama, dan insya Allah ketika nanti disembelih tidak ada rasa kekecewaan, bahkan cenderung hasilnya lebih mantap gitu. Dengan harga sekian yang dihasilkan dari dagingnya juga insya Allah hasilnya lebih bagus, lebih banyak, lebih sehat juga Mas ya. Ya saya rasa begitu, karena juga kan kalau di sini masalah kesehatan ternaknya juga diperhatikan, terkait pemberian obat cacing, terusan perawatan dikontrolnya juga insya Allah rutin gitu Pak. Jadi memang keuntungan kita beli di kandang itu seperti itu ya Mas. Betul, jadi minim perawatan, terus kita nanti gak usah ribet untuk memberi pakan dari kambingnya atau dombanya. Betul. Yang terus mungkin kita beli di pasar gemuk, kita bawa pulang kurang 2 minggu atau mungkin kurang 1 minggu, nanti kambing atau dombanya bisa kurus Mas ya. Ya kadang juga seperti itu Pak, bilang kadang mikirnya wis aku tak cari neng pasar, so mengerti oleh murah. Ya bener dapatnya murah, cuma kan nanti masih kita repot cari pakannya, terus nanti belum kambing yang awalnya di pasar gemuk terus dibawa pulang mungkin karena sakit atau apa, akhirnya jadi kurus, kan juga yang rugi. Misalkan kita nyarikan orang, kita juga tidak enak sama orangnya. Misalkan untuk kita korban sendiri kok diberikan ke masjid pihak takmir itu kok terlalu kurus, kambingnya kurus kan juga nggak enak. Tahunya dulu kita kan belinya juga gemuk Mas, ya, ternyata betul, kita Pak. Taruh ke rumah bukannya tambah gemuk, tambah kurus. Itu suatu kerugian untuk teman-teman yang mungkin membeli dan belum tahu perawatannya Mas ya. Mending gitu, Pak. beli di kandang, nanti dikirim pas hari H gitu Mas ya. Betul sekali. Jadi kambing gemuk ya, tetap gemuk. Pasti gemuk. Mungkin tambah gemuk juga Mas. Ya kalau misalkan kita belinya Hamin 30 seperti saya ini, kambing yang kita lihat sekarang beda nanti ketika kita sudah menerima Hamin 1. Saya rasa ada rasa mantep, wah kambingnya tambah gemuk. Biasanya kalau kambing gibas tambah klemis, terusan di bagian dadanya itu lebih lebar. Ketika dituntun ke masjid itu juga ada rasa bangga gitu. Marem gitu Mas ya. Betul sekali Pak. Berarti kalau beli di sini, kalau sudah terjual di Pak Dwi ini nggak dibedakan perawatannya Mas ya? Saya rasa kok tidak, semua pemberian pakannya sama, meskipun sudah laku terus tidak ada pada wes paya tak pakani saat saya tidak ada. Tidak ada ya. Jadi semua di sini insya Allah ini bisa dilihat kan pakannya full semuanya, tidak ada yang kosong. Full pakan kering dan rata semua Mas ya. Ya cenderung kalau habis sama Pak Dwi diberi lagi, habis diberi lagi. Hasilnya juga bisa dilihat kan kambingnya gemuk. Kambingnya gemuk-gemuk seperti ini. Karena ini jumlahnya banyak dan pilihannya juga, rentang harganya juga bervariasi. Ya varian, mulai dari ekonomi sampai jumbo, saya rasa di sini sudah lengkap lah. Itu mungkin keunggulan di kandang ataupun di peternak-peternak yang mungkin saat ini menyediakan domba atau kambing kurban. Ya. Oke Mas Isa, terima kasih penjelasannya. Mungkin semoga korbannya barokah dan mungkin tahun depan bisa nambah lagi untuk teman-teman atau mungkin dari jenengan sendiri. Oke Mas Isa, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi demikian ya keterangan dari pembeli di kandang Mas Dwi tadi, ternyata seperti itu ya. Keunggulan dari pembeli di kandang ini banyak sekali. Jadi nanti
kita juga banyak kemudahan dan keringanan, dan dari pembeliannya kita juga sangat enak dan enggak terlalu ribet, dan perawatannya di sini sampai hari hanya gratis teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.